LBP bisa dibilang salah satu menteri yang paling loyal terhadap Jokowi. Dia menjadi bemper Jokowi waktu berhadapan dengan dinosaurus politik yang menguasai lapangan. LBP memang orang lama di dunia politik. Dia pernah menjadi duta besar untuk Singapura di masa Presiden B.J. Habibie dengan tugas khusus membangun kembali hubungan Indonesia-Singapura yang memanas karena Habibie pernah bilang Singapura itu hanya titik merah kecil. LBP juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di masa pemerintahan Gus Dur. Dengan segala pengalaman itu, tentu Jokowi sebagai presiden mempercayakan tugas yang berat ke LBP ketika awal dia memimpin. LBP diminta menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Itu tugas berat karena harus menyatukan, mengkomunikasikan, dan mengkoordinasikan banyak hal mulai dari menteri sampai petinggi partai politik. Dan LBP piawai dalam hal negosiasi juga lobi-lobi. Lanjut, LBP kemudian menjabat sebagai Menko Polhukam karena situasi pada waktu awal Jokowi menjabat sedang panas-panasnya. Tugas LBP berkoordinasi dengan semua unsur keamanan seperti TNI, Polri, juga Badan Intelijen Negara. Dan sesudah tugasnya selesai, Jokowi memberi tugas berat lagi sebagai Menteri Koordinator yang membidangi maritim dan investasi. Posisi Menko yang dijabat LBP bukan posisi mudah karena wilayah kerjanya yang sangat luas. Dia membawahi 6 kementerian. Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang terakhir Kementerian PUPR. LBP juga punya tugas besar dan berat untuk mendatangkan investasi luar ke Indonesia. Ini bukan tugas main-main dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan manajemen luar biasa. Ya, itu jawabannya, manajemen. Kemampuan manajemen LBP sudah teruji ketika ia ada di ketentaraan. Lulusan Akademi Militer Terbaik tahun 1970. LBP juga sukses membesarkan perusahaan-perusahaannya sehingga menjadi perusahaan multinasional. Dari semua jejak kesuksesan LBP, lalu apa yang membuat Jokowi tidak memberikannya banyak pekerjaan di kabinetnya? Permasalahan seorang CEO, apalagi CEO sebuah negara seperti posisi Jokowi sekarang, adalah menemukan orang-orang yang tepat untuk menjalankan visi dan misinya dalam menjalankan negara. Orang-orang yang tepat itu adalah orang yang efisien dalam kerjanya, tidak sibuk cari panggung di depan kamera, bisa bekerja dalam sebuah sistem, dan ketika dia beri tugas, ia jalankan dengan tanpa banyak bertanya. Begitulah LBP. Dalam posisinya sekarang, ia tidak sibuk mencari panggung dengan mengundang wartawan. Ia lebih sibuk kerja, berkoordinasi dengan jajarannya. Dan model seperti inilah yang Jokowi suka. Pintar dan bisa kerja seperti sukanya dia pada 2 orang menterinya yang lain, yaitu Sri Mulyani dan Pak Basuki, Menteri PUPR. Kemampuan LBP membangun manajemen yang baik dan efektif dalam jajaran kementeriannya membuat Jokowi akhirnya bergantung padanya untuk tugas-tugas berat lainnya, yaitu mengatasi kekacauan manajemen dalam mengatasi pandemi, terutama di bidang kesehatan. LBP diminta khusus untuk menangani 9 provinsi di Indonesia yang tingkat penularannya paling tinggi. Meski bukan pakar virus, tapi yang dibutuhkan Jokowi supaya LBP bisa mengkoordinasikan para ahli-ahli kesehatan supaya mereka semua bisa bekerja sama. Ini masalah kemampuan manajemen, bukan kemampuan di bidang kesehatan. Dan untuk masalah manajemen, LBP lah jagonya. Itulah kenapa LBP seperti terlihat sebagai menteri segala urusan. Lah gimana? Kalau saya jadi Jokowi pasti juga akan berpikiran yang sama. Kalau ada masalah, panggil LBP, beres semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Jokowi tunjuk Luhut pimpin penanganan polusi udara Jakarta. Nah, ini juga yang lagi ramai dibahas beberapa waktu belakangan dan yang dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk menangani situasi tersebut lagi-lagi adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan
Dikatakan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin penanganan polusi udara Jakarta. Jadi saudara semuanya, ini kalau tadi Mas Denny Siregar menguraikan beberapa hal yang dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk dikerjakan oleh Pak Luhut ini, dan ini juga ada lagi ya beberapa pemberitaan yang lagi hangat-hangat sedang dibicarakan. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin ya, beberapa hari yang lalu. Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinvest ya, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Pakar dalam jumpa pers di kantor kepresidenan. Jadi saudara semua, memang Pak Luhut ini dikenal dengan sosok yang tegas ya, dan dalam banyak pemberitaan beliau ini kerap kali dikabarkan adalah orang yang sangat dipercaya oleh Bapak Presiden Jokowi. Lalu lebih lanjut juga ada penjelasan mengenai selain itu ada beberapa langkah cepat untuk mengurangi polusi ya, misalnya penyemprotan air dari atas gedung atau rekayasa cuaca mikro. Ya, ada alat namanya mist generator buatan BRIN ya, butuh air 500 liter pakai power 2000 watt ya kira-kira. Waktu diuji dengan PM 2,5 memang turunnya signifikan. Jadi saudara, ini adalah upaya-upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan menangani polusi yang ada di Jakarta. Sebelumnya pemerintah pusat mengambil tindakan setelah polusi udara Jakarta ini menjadi kurang baik diketahui. Jokowi telah 2 kali menggelar rapat terbatas khusus membahas mengenai hal seperti itu. Nah, saudara sekalian, memang ini beberapa waktu belakangan itu ramai sekali ya, karena kondisi udara di sana dikategorikan sudah tidak baik ya. Jadi kualitas udaranya itu saudara ya sangat berkurang ya. Jadi diharapkan supaya kemudian udaranya bisa segar lagi ya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian lebih lanjut diuraikan lagi mengenai beberapa hal yang dipercayakan oleh Pak Presiden Jokowi kepada Pak Luhut ini. Ya, Jokowi tunjuk Luhut jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI Papua Nugini. Nah, ini juga menarik saudara semua. Jadi memang Pak Luhut ini orang yang punya kemampuan manajerial yang luar biasa ya. Karena kalau kita perhatikan dari waktu-waktu yang lalu, Pak Luhut ini memang sudah sekian banyak yang mendapatkan kepercayaan dari Bapak Presiden Jokowi. Dan benar tadi yang diuraikan oleh Mas Denny Siregar, Pak Luhut ini tidak sibuk berbicara di depan kamera, tetapi beliau sibuk bekerja. Nah, itu dia saudara ya. Dan itulah yang kemudian disukai oleh Bapak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas ataupun Satgas Hilirisasi Indonesia Papua Nugini. Informasi itu disampaikan langsung oleh Pak Luhut di akun Instagram resminya ya, yang kemudian Luhut ikut mendampingi Presiden Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu yang lalu. Jadi ini saudara ya, luar biasa sekali Pak Luhut ini ya. Karena itulah tidak mengherankan, memang ya kan, tidak mengherankan karena memang setiap tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Luhut ini luar biasa dan tuntas ya untuk dikerjakan saudara ya. Wah, kita tentu butuh ya orang-orang orang-orang seperti ini untuk memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, juga dijelaskan mengenai Pak Luhut ini bahwa ya, Presiden Jokowi menekankan untuk membuat kerjasama Presiden segera dengan Prime Minister atau PM Papua Nugini James Marape sepakat untuk membuat task force ya, di mana task force dari Indonesia Presiden menunjuk saya jadi ketuanya, kemudian dari PNG ditunjuk Deputi PM ya Pak John ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Luhut mengatakan Satgas Hilirisasi Indonesia Papua Nugini ini akan mempercepat kerjasama dua negara dalam hal terkait dengan pengolahan bahan mentah ya. Bahkan ia menyebut Deputi PM Papua Nugini John Rosso akan segera datang ke Indonesia. Lalu lebih lanjut saudara semuanya juga diuraikan di sini bahwa nantinya ya Luhut dan John ini bakalan merundingkan terkait dengan apa saja yang bisa menjadi prioritas ya atau fokus terkait dengan kerjasama ini. Lalu kemudian Pak Luhut mengklaim bahwa penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape. Lalu lebih lanjut juga diuraikan mengenai ini saling menguntungkan ya. Oh, berarti ini memang harusnya demikian saudara ya. Memang sudah seharusnya seperti itu, sudah harusnya ya saling menguntungkan ya. Kemiskinan di PNG ya bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk 2,5 juta dalam kemiskinan, angkanya tinggi sekali dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju.
Nah, memang itu juga tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara sekalian, kondisi bangsa kita hari ini, puji Tuhan, luar biasa, ya itu sudah semakin baik ya, sekalipun juga banyak hal ya yang mesti dituntaskan di bangsa ini. Salah satu diantaranya adalah terwujudnya kebebasan beragama, ya dan juga tentu masih banyak rakyat yang membutuhkan uluran tangan dari negara, terutama dalam hal ekonomi dan juga dalam hal keadilan. Nah, itu dia saudara ya. Lalu kemudian tidak hanya itu ya, beberapa waktu belakangan juga dikabarkan mengenai Pak Presiden Jokowi lagi-lagi yang mempercayakan Pak Luhut bin Sarpanjaitan sebagai pimpinan Satgas Kebut Investasi di IKN. Jadi saudara semua, menarik ya, ini tugas-tugas yang sangat besar dan luar biasa yang kemudian sudah dipercayakan oleh Pak Presiden Jokowi. Dan kenapa kemudian Pak Presiden Jokowi ini nampak dari waktu ke waktu ketika ada satu situasi yang membutuhkan penanganan yang cepat dan strategis, yang kemudian ditunjuk adalah Pak Luhut bin Sarpanjaitan, ya oleh karena beliau sudah membuktikan diri, oleh karena beliau sudah terbukti punya kinerja, sudah terbukti punya kemampuan, dan setiap tugas yang sudah diberikan itu dituntaskan sebaik-baiknya. Lalu lebih lanjut lagi dikabarkan mengenai Pak Presiden Jokowi, bahkan ya Jokowi tunjuk Luhut jadi bos Satgas Sawit, Jokowi tunjuk Luhut ketua pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Nah, saudara, mengenai sawit itu beberapa waktu yang lalu itu memang ramai sekali ya, ramai sekali apalagi ketika sebelum-sebelumnya kita sempat ya mengalami satu kondisi ya, apa namanya, harga minyak tiba-tiba naik karena stoknya yang di tempat-tempat ya, di market-market, di pasar, di mana-mana itu sangat kecil sekali saudara ya, bahkan di beberapa supermarket itu minyak ini ketersediaannya sangat minim sekali, jadi orang pada berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Nah, kemudian di sini dikatakan Jokowi tunjuk Luhut ketua pengarah Satgas Tata Kelola Sawit Industri Sawit ya. Jadi saudara semuanya, tentu ya apa yang kemudian sudah dipercayakan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada Pak Luhut ya, ini adalah satu bentuk apresiasi juga saya kira ya. Oleh karena Pak Luhut bekerja dengan luar biasa, makanya beliau layak untuk diberikan kepercayaan terus-menerus.